Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan punya tugas baru sebagai Ketua Tim Percepatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir. Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Joko Siswanto menyebut tim bertanggung jawab kepada Presiden dalam rangka persiapan dan pelaksanaan pembangunan PLTN. Pembangunan PLTN dilakukan untuk mendukung tercapainya target transisi energi dan nol emisi karbon pada 2060. Sebelumnya, Saudara, Kementerian ESDM menargetkan Indonesia akan mulai mengoperasikan PLTN secara komersial di tahun 2032. Menteri Investasi dan Maritim, Bapak Luhut, diusulkan untuk menjadi ketua NEPIO ini. Karena apa? Karena pembangunan nuklir ini melibatkan tidak hanya satu kementerian, tapi beberapa kementerian, sehingga perlu diketuai oleh Bapak Menko. Greenpeace buka suara soal rencana pembangunan PLTN. Menurut mereka, penggunaan energi nuklir harusnya jadi pilihan terakhir dalam proses pengembangan energi di Indonesia. Ada dampak yang bisa ditimbulkan dari keberadaan PLTN, mulai dari masalah keamanan, kesehatan, sampai lingkungan hidup. Nah, untuk segi safety dan security juga ya kita bisa melihat gitu ya dari histori 1,5% PLTN di dunia itu mengalami kecelakaan. Bicara tentang dampak kesehatan ini juga menjadi sangat parah ya, karena kalau kita melihat dari studi Stanford University, 10% pekerja tambang uranium itu terpapar radioaktif dan terkena kanker pernafasan. Pemerintah memiliki rencana untuk membangun PLTN setelah tahun 2025. Setidaknya ada 3 lokasi yang dianggap potensial untuk membangun PLTN. Yang pertama, Saudara, ada di Pulau Semesa, Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Alasan dipilihnya lokasi ini karena bebas dari gunung api dan jauh dari sesar aktif 5 km. Lokasi kedua ada di Pulau Galesa, Bangka Belitung. Alasan dipilih lokasi ini juga karena bebas dari gunung api. Lokasi ketiga ada di Jawa Tengah, tepatnya adalah di Jepara. Dipilih karena tidak rawan gempa bumi dibandingkan daerah lain.